Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Aulia Rosiana. Kali ini saya akan spill tentang beasiswa studi lanjut. Mendapatkan beasiswa adalah impian banyak orang yang ingin mengembangkan diri melalui pendidikan. Beasiswa tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga membuka banyak pintu menuju kesuksesan di masa depan. Video kali ini saya akan membahas secara komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, serta langkah-langkah strategis untuk meraih beasiswa. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama. Mengapa beasiswa begitu penting? Karena beasiswa dapat meringankan beban finansial jika teman-teman ingin mengembangkan diri melalui pendidikan. Dengan cara mendapatkan beasiswa, dengan cara mencari beasiswa. Karena apa? Karena beasiswa dapat mengcover biaya kuliah, yang pasti biaya kuliah, kemudian biaya buku ataupun biaya hidup itu tergantung dengan program yang ditawarkan oleh sponsor. Karena biaya sudah di-cover, jadi sangat memungkinkan fokus pada studi. Jadi teman-teman, karena beasiswa, karena biaya sudah di-cover, jadi sangat memungkinkan teman-teman lebih fokus pada studi. Karena awardee pasti sudah diberi target atau durasi kelulusan oleh pemberi sponsor. Jadi pemberi sponsor juga menentukan batasan untuk lulus tepat waktu. Jadi karena biaya sudah di-cover, bisa fokus pada studi dengan sangat penuh ya fokusnya sehingga dapat lulus tepat pada waktu. Yang kedua, mengapa beasiswa begitu penting? Ya, karena beasiswa menyediakan akses pendidikan berkualitas. Jadi penerima beasiswa atau awardee seringkali mendapatkan akses ke universitas dan fasilitas terbaik. Universitas yang memiliki fasilitas terbaik serta pengajaran dari ahli terkemuka. Universitas yang masuk ke dalam list sponsor artinya pasti universitas yang memiliki kualitas terbaik. Universitas negeri maupun swasta yang memiliki kualitas terbaik. Jadi kita bisa melihat daftar itu di website pemberi sponsor. Jadi universitas-universitas yang terbaik pasti masuk ke dalam list pemberi sponsor. Kemudian, yang selanjutnya adalah peluang karir baik. Ya, kenapa karir yang lebih baik? Jadi, menjadi awardee itu adalah membuka jaringan yang lebih luas. Karena selain kita bertemu dengan teman-teman baru di universitas tempat kita kuliah, kita juga akan bertemu dengan sesama awardee atau orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari segala penjuru. Jadi kita akan diberi fasilitas atau wadah baru untuk saling berkolaborasi. Jadi itulah kenapa beasiswa membuka jaringan profesional luas dan program magang untuk meningkatkan proses pekerjaan setelah lulus. Jadi itulah alasannya kenapa beasiswa memberikan peluang karir yang lebih baik, karena beasiswa sendiri membuka jaringan profesional luas dan program magang dan program-program lainnya untuk meningkatkan prospek pekerjaan setelah lulus. Selanjutnya adalah mengapa beasiswa itu penting, karena untuk peningkatan kualitas diri. Jadi banyak peluang untuk meningkatkan diri dan berprestasi dari nasional hingga internasional. Semua peraih awardee adalah peneliti. Ya, basicnya semua peraih awardee adalah peneliti karena output akhir dari studi adalah bagaimana penelitian Anda itu berdampak. Jadi bisa meraih prestasi penghargaan, mungkin dari peneliti terbaik dari institusi, pemerintah, atau organisasi ilmiah. Atau bisa jadi meraih anugerah IPTEK dan inovasi dari Kemenristek atau BRIN, mendapatkan penghargaan internasional seperti UNESCO for Science, Newton Fun Award, atau Nobel Prize. Itu untuk level yang sangat tinggi. Jadi peningkatan kualitas diri ya dapat mendorong penerima beasiswa atau awardee untuk terus berprestasi, mengajarkan disiplin, kemudian manajemen waktu, dan tanggung jawab.
Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan peluang beasiswa dengan cara bisa jadi sebelum mendapatkan beasiswa kita bisa memenangkan kompetisi. Itu dapat sebagai bekal kita untuk menjadi bahan pertimbangan. Ya, karena kejuaraan akademik atau non-akademik ya, menunjukkan komitmen atau minat dan kemampuan problem solving serta kerja tim yang baik. Jika kejuaraan ini sudah dipegang sebelum menjadi awardee, pastinya bisa menjadi nilai tambah atau bahan pertimbangan. Namun, jika belum bisa dilakukan, ketika Anda punya wadah di dalam awardee, sudah mendapatkan beasiswa, hal ini juga bisa dilakukan ketika Anda sudah punya wadah kolaborasi dan penyerapan ilmu yang sangat luas. Meningkatkan peluang beasiswa, ya, bagaimana caranya? Kita juga harus memenuhi persyaratan dokumen. Siapkan semua persyaratan administrasi secara bertahap dan cek ulang sebelum dikirim untuk memastikan kelengkapan keasliannya. Banyak sekali penyedia beasiswa, mulai dari pemerintah, perusahaan, bahkan banyak universitas dalam negeri ataupun luar negeri yang memiliki program beasiswa dengan berbagai macam pilihan program. Pastinya untuk mendapatkan harapan, kita juga perlu effort yang luar biasa untuk mencari peluang, kemudian mencermati sistem dan prosedurnya, kemudian memahami keinginan pemberi sponsor. Pastinya pemberi sponsor juga akan memberikan persyaratan-persyaratan khusus yang harus kita lakukan. Sampai pada akhirnya, kita harus berjuang dan meyakinkan pemberi sponsor bahwa kita itu layak. Meyakinkan sponsor bahwa kita itu layak itu tidak mudah juga. Hanya orang-orang yang memiliki tekad kuat, ambisi, effort luar biasa untuk berjuang mendapatkan hal ini. Logikanya, untuk mendapatkan award apakah hanya bisa dengan bersantai? Tentu saja tidak. Sementara kompetitor kita di luar sana juga sedang menyiapkan yang terbaik. Beberapa contoh beasiswa pemerintah bisa teman-teman cek di website resminya, misalnya Kemenristek, ada program PDDI di setiap tahunnya, kemudian Kemenkeu, LPDP yang sangat familiar sekali, kemudian Kemenak, BIB, Kemendikbud ada beasiswa unggulan. Begitu juga dengan beasiswa perusahaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan beasiswa. Bisa dicek ya, Jarum, Bank Indonesia, BSI, BCA, dan lain sebagainya. Bahkan universitas pun ada yang memberikan program beasiswa, universitas luar negeri maupun dalam negeri. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan ya, seperti MNC University, CIMB ASEAN Scholarship, atau Monash University Australia, dan masih banyak lagi universitas-universitas dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita cari peluang, bisa kita dapatkan peluangnya untuk menjadi awardee di sana. Oke, kemudian untuk dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh kandidat, ya, kita harus mempersiapkan sejak dini. Jadi tidak bisa kita mempersiapkan secara singkat karena biasanya waktu pembukaan sampai pengumpulan dokumen itu tidak lama. Bisa jadi hanya 2 minggu. Untuk persiapan dokumen pastinya juga kita butuh waktu yang tidak singkat, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Mempersiapkan semua dokumen data diri, kemudian membuat proposal penelitian, ya, penelitian apa yang akan kita tawarkan kepada pemberi program, dan mungkin kita bisa mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat sebagai nilai tambah. Kemudian cari program studi yang diminati, kemudian buat daftar beasiswa yang sesuai dengan kualifikasi dan informasi penting lainnya harus kita catat. Dan tidak lupa kita harus riset mendalam dengan memanfaatkan teknologi dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui situs resmi atau media sosial penyedia beasiswa. Kemudian memiliki riwayat prestasi. Nah, ini sudah saya bahas di slide sebelumnya bahwa kita bisa melampirkan bukti
prestasi akademik dan non-akademik ini akan menjadi nilai tambah atau bahan pertimbangan. Ya, bisa jadi seperti ekstrakurikuler, organisasi, atau volunteering untuk memberikan nilai tambah. Nah, satu lagi yang paling penting adalah kuasai bahasa asing. Jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa luar negeri, pastinya harus menguasai bahasa asing. Untuk memperdalam dan menguasai bahasa asing juga tidak bisa dengan waktu yang sangat singkat, ya. Jadi dari sekarang, mana tahu nanti setahun kemudian atau tahun depan atau akhir tahun nanti teman-teman memiliki peluang itu dan menjadi kandidat yang terbaik untuk menjadi awardee. Jadi kemampuan bahasa asing, terutama Inggris, TOEFL, sertifikat TOEFL ataupun IELTS sangat penting untuk beasiswa luar negeri untuk meningkatkan peluang diterima. Oke teman-teman semua, video kali ini saya ingin membakar semangat semua orang untuk meraih beasiswa. Karena sebenarnya peluang itu sangat banyak sekali, yang menginginkannya juga banyak sekali, tapi tidak banyak orang yang memiliki effort luar biasa untuk meraih hingga berhasil. So, mungkin ini bisa jadi kesempatan kamu untuk mendapatkannya. Jangan lupa like and subscribe. Nanti kita akan bahas lagi step selanjutnya untuk video tentang beasiswa. See you to the next video. Thank you. Bye.